Selamat berjumpa di channel saya SBK. Kebetulan ini saya akan membuat simbol titik kumpul di lapangan. Sekalian saya videokan ini ya teman-teman sebagai tutorial. Saya menggunakan cetakan kertas ya. Saya luruskan kertas terlebih dahulu. Karena kertas ini terlalu lebar, saya bagi dua ya, simple aja, langsung tarik garis menggunakan gunting saja. Karena setengah kertas ini pun masih terlalu besar, jadi saya lipat tidak full ini ya teman-teman. Ini akan saya buat persegi 4 terlebih dahulu. Saya buat lipat menyudut karena akan saya gunting agar menjadi sama sisi. Kita beri tanda dulu sekedar coretan ini teman-teman ya, supaya pada saat menggunting tidak ada keraguan ya. Jadi kalian bisa saja langsung menggunting ini ya jika sudah biasa ya, tetapi tetap alangkah baiknya diberi tanda dulu sehingga nanti kita ada gambaran seberapa besar tanda panah yang akan kita hasilkan. Oke, saat teman-teman menggunting seperti ini harus sangat hati-hati ya. Pegangnya ini juga harus betul-betul kuat sehingga kertas tidak bergeser, karena kertas ini hasil lipatan 4 kertas berarti ya. Satu kertas dilipat menjadi 3 kali ya. Jadi ini otomatis ada 4 kertas yang kita gunting sekaligus. Jadi pada saat menggunting, saat memegang ini tidak kuat, maka kertas akan bergeser dan akhirnya akan mendapatkan 4 hasil guntingan yang tidak sama. Nah, ini saya sudah selesai teman-teman. Coba kita buka hasilnya seperti apa ya. Apakah keempat tanda panah ini akan betul-betul sama bentuknya ya. Jika tadi pada saat menggunting kalian memegang kertasnya kuat, maka bentuknya akan sama. Selanjutnya saya akan buat lingkaran di sini. Oke, lagi-lagi beri tanda terlebih dahulu supaya ada gambaran nanti jadinya seperti apa ya. Setelah diberi tanda nanti saya akan melipat kertas ini untuk menggunting. Kebetulan posisi gambar ini tidak tepat di tengah ya teman-teman ya. Jadi bentuk gambarnya ini setengah badan manusia, kemudian bagian atas kepala, bagian bawahnya seperti ini, jadi tidak sama, maka ini hanya bisa dilipat 2 kali. Saya beri tanda ini untuk menentukan nanti atasnya seberapa, ke bawah ini sampai mana. Oke, selanjutnya nanti pada saat kita menggunting tidak selalu harus tepat dengan tanda yang kita goreskan di bidang kertas ini ya. Jadi ini hanya sebagai tanda saja supaya ada gambaran, oh ke atasnya segini, ke bawahnya nanti seberapa, seperti itu. Oke, saya akan menggunting bagian kepala atas yang tengah ini teman-teman. Simbol kepala bagian atas yang di tengah. Oke ya, soal nanti tidak terlalu melingkar atau tidak terlalu bulat presisi ya, nanti bisa dibantu dengan pengecatannya. Nah, di
rapikan lagi, atau sekarang ini bulatannya dirapikan lagi juga boleh ya, tapi kalau saya sih simple aja ya. Nah, dirapikan dengan catnya saja nanti. Selanjutnya saya buat lingkaran kepala yang bawah, lingkaran kepala kanan kiri nih teman-teman ya. Lingkaran kepala kanan kiri. Maaf ya, terganggu suara pesawat ini teman-teman. Kebetulan lokasi saya dekat dengan bandara, jadi sering terdengar suara berisik pesawat. Oke, saya sudah menghasilkan 4 lingkaran kepala. Sekarang saya akan buat bagian badan simbol yang paling depan. Maaf ini teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan detail, jadi silakan disimak saja bagaimana saya melipat dan menggunting ya. Seringkali kalau saya tidak tandai terlebih dahulu, ini akan kepotong semuanya. Ya, ini gunanya tadi saya membuat patokan dengan coret-coretan terlebih dahulu teman-teman. Ya, supaya pada saat menggunting ini tidak terlewat ke gunting semua. Oke, sekarang badan sebelah kiri. Badan kanan kiri. Oke, sebentar saya buat tanda dulu ya teman-teman untuk batas supaya gunting saya nanti tidak kebablasan. Karena posisi ada di tengah, jadi ini harus ditusuk ya teman-teman. Guntingnya ditusukkan pelan-pelan. Aduh, ini agak susah nih teman-teman. Beloknya. Oke, tapi selalu akan bisa dikerjakan jika kita hati-hati ya. Dan mungkin kalian ada yang punya cara atau teknik lain ya, silahkan berbagi pengalaman kalian, tulis saja di kolom komentar ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang mau sharing, berbagi pengalaman untuk saya dan teman-teman yang lain. Oke, ini nanti akan saya aplikasikan di lantai, di lapangan ini teman-teman, ya, di blur lapangan. Harus pelan-pelan. Oke, sudah jadi. Oke, inilah hasilnya teman-teman. Saya akan aplikasikan di lapangan. Oke, nanti ini proses penempelannya di lapangan atau proses pengecatan ini ya harus dibantu dengan lakban kertas ya teman-teman. Oke, saya sudah siap menempel. Proses menempelkan lakban, ini kebetulan tidak sempat mengambil videonya. Ini kertas cetakan sudah saya tempel di blur yang sudah saya beri warna hijau terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan gunakan warna putih ini ya. Nanti tanda panah ini akan berbentuk putih, garis-garis yang sekarang warna hijau itu nanti akan putih.
Kemudian gambar simbol 4 orang yang di tengah ini juga nanti akan berwarna putih ya. Oke, seperti ini aja teman-teman. Supaya hasilnya rapi, kita harus sangat-sangat teliti. Ini nanti ketika dibuka hasilnya tidak terlalu rapi ini teman-teman. Kenapa? Karena pelurnya ini bukan pelur yang halus ini ya teman-teman. Ini pelur yang waktu pengebluran ini dikepiokin pakai sapu lidi itu loh. Ya, supaya tidak licin pelurnya karena ini lapangan di tengah-tengah sekolahan jadi tidak boleh licin ya. Jadi nanti cat ini cat putih ini ketika solatipnya dibuka maka warna putih ini tidak akan rapih sekali ya, tapi tidak masalah, kita bisa rapikan pelan-pelan nanti dengan warna hijau ini teman-teman. Dan sekarang pemberian warna putih ini yang penting kalian hati-hati, sekalipun garisnya ini tidak rapih betul seperti cetakannya, minimal dengan adanya cetakan ini maka kita kerja akan lebih cepat ya. Ini kalau tidak menggunakan cetakan, langsung kita gambar menggunakan kuas ya mungkin akan banyak hapusan ya teman-teman, karena kita harus memperkirakan dulu gambarnya seberapa, posisinya tengahnya seberapa, dan untuk membentuk gambar yang posisinya tepat di tengah ini sulit ya. Jadi kalau dengan cara cetakan seperti ini maka kita akan mendapatkan posisi yang tepat di tengah. Oke, kita tinggal tunggu setelah dibuka. Kita tunggu beberapa saat ya supaya catnya agak mengental. Ya, biasanya saya buka tidak harus menunggu kering ya. Ini sudah saya buka ini teman-teman. Ini catnya masih basah. Ini masih basah sebetulnya catnya ya. Sekarang saya tinggal membuat tulisannya.